Sebenarnya itu sendiri kadang-kadang pemahaman orang tuh dikatakan sehat ketika badannya dalam tubuh ini tidak ada sakit, ya, tidak ada pusing, tidak ada luka, tidak ada ini. Tapi sebenarnya arti sehat itu sendiri adalah di samping kita harus sehat fisik, kita harus juga sehat mental, juga sehat sosialnya. Betul. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat semuanya, salam germas untuk kita semua. Sehat, bugar, produktif. Kembali lagi bersama saya Anissa Pujirahayu di podcast Instan Informasi seputar kesehatan. Kita sudah podcast ketiga nih sahabat sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kesehatan yang pastinya kita akan membahas secara asik dan seru, tapi tetap dapat menambah informasi dan pengetahuan sahabat sehat semuanya tentang kesehatan secara aktual. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendirian, saya sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa. Mari kita sapa ya, sahabat sehat ya. Selamat pagi Ibu Ina. selamat pagi Mbak Anissa. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Baik, silahkan. Mungkin dari Ibu Ina bisa menyapa nih sahabat sehat Baik. semuanya. Selamat pagi sahabat sehat semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Perkenalkan dulu, katanya kalau tidak kenal tidak saya. Perkenalkan, nama saya Inayati Hasanah Evita Dewi. Saya subkor di P2 PTM dan Keswah di bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, yang dalam hal ini salah satunya mengelola tentang program kesehatan jiwa. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Baik sahabat ya, semuanya sudah kenalan ya dengan Ibu Ina. Beliau adalah subkoordinator penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Ya, baik Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan tema yang banyak dibicarakan nggih, sepertinya nggih. Ya, jadi tema kita kali ini adalah yuk kelola stres dengan baik, atau istilah viralnya adalah mental health ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Ya, dalam rangka mendukung hari ini adalah Hari Kesehatan Jiwa Sedunia Mbak Anissa. Oh, hari ini ya Bu ya. Meskipun Baik. temanya kita prioritaskan kesehatan mental di tempat kerja, salah satunya adalah pengendalian stres. Jadi hari ini kita akan fokus ke salah satu bagian dari kesehatan jiwa, yaitu pengendalian tentang stres. Bagaimana kita menciptakan hidup sehat tanpa stres. Tanpa stres. Baik Ibu, sebelum kita membahas lebih dalam tentang kelola stres dengan baik, kita pemanasan dulu ya Bu. Yes. Kayak sedang pemanasan inti. Peregangan juga. Iya, peregangan juga. Jadi saya pengen tahu ini Bu ya, arti kata sehat dulu nih Bu, karena banyak sekali mungkin sahabat sehat itu banyak mengucapkan kata sehat, tapi tidak tahu maknanya itu seperti apa. Jadi sehat sebenarnya itu sendiri kadang-kadang pemahaman orang tuh dikatakan sehat ketika badannya dalam tubuh ini tidak ada sakit, ya, tidak ada pusing, tidak ada luka, tidak ada ini. Tapi sebenarnya arti sehat itu sendiri adalah di samping kita harus sehat fisik, kita harus juga sehat mental, juga sehat sosialnya. Jadi bagaimana kesehatan mental kita ketika kita ada gangguan di dalam kesehatan mentalnya, ya kita belum bisa dikatakan sehat. Kemudian kalau kita interaksi sosialnya kita tidak baik, kita juga belum bisa dikatakan sehat. Seperti itu Mbak. Jadi harus bio, psiko, sosio, spiritual. Jadi harus sehat di dalam fisik, sosial dan mentalnya. Seperti itu. Ya, baik Ibu. Jadi sudah disampaikan ya, jadi sehat itu nggak hanya sehat fisik ya Ibu, tapi harus sehat sosial juga, sehat jiwa juga nggih. Ya, betul. Nah, sekarang kalau sehat jiwa itu mungkin Ibu bisa menjelaskan secara detail. Ya, sehat jiwa itu seseorang dikatakan jiwanya sehat apabila seseorang itu satu, dia merasa senang terhadap kondisi dia saat ini. Kemudian dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana dia berada. Ketika dia misalnya di dalam lingkungan kerja
dan bagaimana bergaul dengan lingkungan kerja itu dia bisa menyesuaikan dengan baik. Ya, itu yang salah satu ciri kita untuk sehat mental ya. Kemudian kita juga bisa mampu menghargai kelebihan yang ada pada diri sendiri, kekurangan pada sendiri, dan juga kelebihan kekurangan orang lain kita bisa menerima. Kadang-kadang istilahnya kita tuh misalnya contoh dikatakan WTS. Wah, WTS apa itu? Waton Suluyo. Artinya apa? Ketika kita melihat orang lain itu mempunyai kelebihan, kita nggak suka, kita nggak itu sebenarnya tidak seperti itu, dia tuh jelek gini. Ini sudah salah satu bahwa mental kita tidak iri sehat. Ya, Bu, ya? Iya, iri. Kemudian nggak suka kalau keberhasilan orang lain itu, artinya di dalam jiwa kita itu, mental kita tidak ada yang kurang sehat. Kemudian kita bisa mengerjakan kegiatan-kegiatan yang positif dari diri kita, kegiatan yang bersifat produktif dari diri kita. Ketika kita ada di dalam gangguan mental, dalam arti gangguan mental itu bukan langsung orang dengan ODGJ atau orang gila, bukan. Kita ada ketidakseimbangan di dalam mental kita, cemas berlebihan, kemudian takut berlebihan, sedih berlebihan dan sebagainya, itu sudah masuk di dalam gangguan mental, dan itu akan mempengaruhi kinerja kita. Nah, kalau kita itu sehat mentalnya, kita mampu berproduktif, kita mampu memberikan kontribusi kepada komunitas kita maupun kepada diri kita. Seperti itu, Mbak Anissa. Baik, lengkap sekali penjelasannya Ibu. Bagi sahabat sehat semuanya, kita tadi sudah mendapatkan penjelasan terkait dengan sehat jiwa. Nah, mungkin di sini bagi teman-teman milenial ya, karena mungkin sejauh ini banyak sekali Bu berita-berita di luaran sana yang menyatakan bahwa karena banyaknya tekanan dalam hidup, ya baik karena dari sisi ekonomi ataupun dia itu pengen cerita karena banyak masalah tapi nggak ada teman curhatnya. Nah, kira-kira gejalanya itu apa saja sih Bu ketika seseorang itu bisa dikatakan sudah stres seperti itu? Begini Mbak Anissa, stres itu adalah sebenarnya reaksi dari tubuh kita, dari jiwa kita, manakala kita ada tekanan atau stresor yang masuk. Nah, gejalanya itu satu sama lain berbeda, tergantung dari sebagai contoh orang introvert dengan ekstrovert. Gejala ketika kita ada stresor, kita menjadi stres itu berbeda. Tapi ada garis besar yang biasanya ada. Yang pertama, dia itu cemas berlebihan. Kita kadang cemas boleh, tapi cemas itu dalam tahap yang normal gitu ya. Kadang kita mau misalnya kita mau dimasak itu ya, itu kalau kita mau goreng, wah kita nanti kecipratan, itu cemas sebentar tidak apa-apa, tapi ketika ketika kita kecipratan minyak, wajah kita kena, kita nggak cantik lagi, aduh gimana, itu cemas yang berlebihan. Overthinking ya Bu? Iya, overthinking ya, betul. Kemudian yang kedua, biasanya itu keringat, banyak keringat dingin. Kemudian pengennya marah-marah tanpa sebab. Ya, biasanya kalau misalnya nih Mbak Anissa, saya panggil, "Hai Mbak Anissa, kamu pagi ini kok kurang ceria." Biasanya, "Oh iya Bu, ini nggak apa-apa." Tapi karena ada stres yang cukup tinggi, ada stresor yang tinggi dalam tubuh itu, saya bilang, biarin aja, nggak ceria nggak apa-apa, marah-marah tanpa sebab. Betul. yang membuat kok tidak biasanya seperti itu ya. Kemudian lebih menarik diri, biasanya suka habis apel itu bincang-bincang dengan temennya, dia langsung pergi, masuk ke ruangan. Nah di dalam ruangan pun menarik diri, temennya berbincang-bincang, dia diam aja. Nah itu harus wah ini ada something wrong di dalam mentalnya, ada masalah apa. Kemudian ada yang tidak suka makan.
males ya dimakan karena stresor. Tapi ada juga kebalikannya, orang stres makan ya Bu. Akhirnya wah terjadi Iya. pertumbuhan yang luar biasa. Seperti itu. Jadi Iya. gelisah, cemas yang berlebihan, sedih yang berlebihan, kemudian bahkan denyut jantungnya pun bisa lebih cepat seperti itu. Baik Bu. Berarti berpengaruh juga di penyakit ya nantinya. Ya, sangat ada hubungannya yang secara banyak tidak diketahui, kadang-kadang disepelekan seperti itu. Baik Sebagai Bu. contoh ya, anak-anak remaja, misalnya dia putus cinta dengan pacarnya. Kayaknya banyak Bu Iya. kasus seperti itu. Nah, dia tidak belum bisa move on dengan mantan pacarnya itu, tapi dia tidak bisa mengeluarkan apa yang ada di ini, kemudian dia tiba-tiba pusing, perutnya sakit, kemudian badannya lemes. Ketika diperiksakan tidak ada gangguan apapun di situ. Nah, muta-muta, tapi tidak ada, lambungnya bagus, kondisi yang lain diperiksa laboratoriumnya, SGT-nya bagus. Nah, itu karena apa? Dia ada semacam beban berat di dalam tubuhnya yang dia tidak mampu mengeluarkan atau mencari solusi pemecahannya. Betul sih Bu. Ketika kita sedang mengalami stres nih Bu, apa sih yang seharusnya kita lakukan? Baik, ya. Ini teman-teman sahabat instan yang namanya generasi yang sekarang ini ya, untuk ketika kita mendapati stresor dalam tubuh kita menjadi stres, itu yang pertama adalah kenali dulu ini masalahnya apa sih. Iya betul. Masalahnya ini yang ada pada diri saya ini, apakah benar-benar ini dari saya atau dari orang lain tapi saya tidak mampu. Karena berbeda. Ketika dari saya, sebenarnya masalahnya itu kecil, tapi saya besar-besarkan dalam diri tubuh saya sendiri. Nah, itu nanti kita harus mengupas. Ini haruskah saya marah? Haruskah saya cemas dengan permasalahan ini? Sedangkan menurut teman-teman ini pandangan seperti ini hal yang biasa. Nah, itu mengenali pada diri sendiri dulu. Ini haruskah saya marah? Haruskah saya emosi? Nah, itu. Nah, kemudian kalau itu permasalahan dari orang lain yang misalnya dalam satu lingkungan kerja atau lingkungan berteman kita dibully. Ada sebuah kekurangan yang kita miliki yang sebenarnya tidak harus dibully, tetapi karena lingkungan yang mungkin membuat gap yang terlalu jauh antara lingkungan itu akhirnya dibully. Nah, itu ketika kita dibully seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan pendekatan kepada yang bully tersebut. Jelaskan apa sih yang kalian bully. Seharusnya tidak harus kalian bully karena seperti ini saya, seperti ini karena seperti ini. Kekurangan fisik saya itu bukan saya yang menghendaki, tetapi meskipun saya mempunyai kekurangan fisik, saya mempunyai kelebihan yang insya Allah kelebihan itu akan bisa menutup kekurangan saya. Nah, itu kita kan. Yang kedua, kita keluarkan apa yang permasalahan ini, kita sampaikan kepada orang yang tepat. Ya, nek anak-anak bilang tuh jangan ke orang yang ember. Wah, ember gue apa? Banyak ngomong kemana-mana. Iya, ketika kita kasih tahu dia malah cerita, oh tuh loh, bahasa itu sebenarnya gini. Akhirnya masalah tidak. Cari orang yang penjenengan percayai, yang kira-kira paling tidak mampu menampung dulu lah. Karena menurut penjenengan ini berat sekali, dia kayaknya nggak bisa, tapi dia menjadi pendengar yang baik. Nah, kita akan curhat di situ, baik keluarkan semua unek-uneknya, itu insya Allah akan mengurangi. Nah, akan lebih baik lagi manakala kita mencari orang yang profesional. Contoh ke psikolog, psikiater karena kita mengeluh di situ, beliau punya ilmu, beliau akan memberikan satu solusi. Ketika kita sudah mengeluarkan, beban itu akan semakin berkurang. Stresornya akan semakin berkurang. Setelah kita curhat, kita cari solusi. Solusinya apa sih yang bisa saya lakukan? Oh iya, saya harus merubah ini. Perilaku saya kemarin ternyata tidak bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah ini. Saya harus mencari solusi yang baru. Apa sih?
mungkin saya memang harus sendiri mencari atau saya bersama teman diskusi untuk memecahkan seperti itu. Dan yang tidak kalah penting yang harus kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Semua apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, Allah Maha tahu dan Allah menyediakan obatnya. Iya, betul. Tingkatkan iman dan takwa apapun agamanya. Iya, betul Bu. Sebaik-baik solusi ya Bu. Iya. Tapi harus diimbangi berdoa dan berusaha. Tidak boleh doa terus. Iya. Tidak berusaha. Allah tidak menginginkan umatnya seperti itu. Iya, berdoa dan berusaha ya sahabat saya semuanya. Jadi lebih kepada bagaimana caranya walaupun kita stres kita juga harus mengontrol diri kita ya Bu ya. Mulai dari kita harus memahami seperti apa stres yang kita alami itu. Dan juga selain berusaha kita juga harus terus berdoa seperti itu. Jangan sampai stres membuat reaksi negatif ke tubuh kita ya Bu ya. Jadi konsumsi alkohol, narkoba. Betul, itu yang banyak anak-anak sekarang lakukan. Dia bingung mengatasi masalahnya, larinya ke hal yang negatif. Minum, narkoba, kemudian bunuh diri. Itu yang jangan sampai dilakukan seperti itu. Baik Ibu, tadi sudah dijelaskan lengkap. Kalau untuk penyakitnya apa saja sih Bu kira-kira yang bisa secara spesifik bisa timbul kalau stres itu? Iya, itu tadi seperti saya maturkan. Ketika penyakit yang akibat sebenarnya bukan akibat fisik yang dia hadapi, misalnya kalau gastritis ya. Misalnya tipes itu ususnya yang di dalam usus ada kumannya, TBC dalam paru ataupun dalam ini ada kumannya. Kalau yang psikis ini adalah dia ada keluhan, memang perutnya sakit bener, kepalanya pusing bener, tetapi bukan karena penyakit, tetapi karena tadi stres masalah yang menumpuk banyak tapi tidak dikelola dengan baik. Nah, ketika stres ini tidak dikelola dengan baik, nanti berakibat pada kelainan yang menetap. Ini yang susah untuk kesembuhannya. Akhirnya apa, Tim? Jadilah orang dengan gangguan jiwa yang berat. Pengobatan seumur hidup, dia sangat tergantung dengan obat. Nah, kalau stres ini datang, kita kelola dengan baik, itu insya Allah akan hilang dengan sendirinya. Bahkan ketika dalam tahap tertentu tidak butuh obat. Baik Ibu. Ini terakhir ya Bu ya. Saran dari Bu Ina nih yang bisa diberikan kepada sahabat sehat semuanya agar jiwa kita sehat seperti apa? Baik. Teman-teman semuanya ya, kita hidup di dunia ini hanya sekali. Kalau orang Jawa bilang mampir ngombe, hanya sebentar. Alangkah disayangkan ketika waktu yang hanya sebentar ini tubuh kita tidak sehat, termasuk jiwa kita yang tidak sehat. Jangan sampai. Mari, masalah boleh datang kepada kita kapanpun, tapi kita siap untuk mengatasinya dengan baik, dengan bijak. Semua masalah pasti ada solusi. Dan ketika kita mendapati masalah, dalam mengatasi masalah jangan sampai mengatasi masalah tetapi menambah masalah. Tapi masalah yang kita atasi ini insya Allah menutup masalah yang ada. Jadi harus kenali dulu masalahnya apa, cari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah itu tanpa menimbulkan efek yang lain. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketika iman dan takwa kita menempel dalam tubuh kita, dalam bergaul pun kita akan plek enak, karena kita berada di garis Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, kita harus mampu beradaptasi dengan lingkungan, mau menerima kelebihan kekurangan orang lain dan juga mau menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Ya, artinya nanti dimanapun kita berada, kita bisa beradaptasi dengan mereka semua. Seperti itu. Yang terakhir, semua hidup itu indah.
Iya. Ya, indah itu ada di sini. Iya. Ya, ketika kita ada masalah yang membuat kita merasa tidak indah, itu hanya sementara. Harus kita cari, kita kembalikan bahwa hidup ini adalah indah. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ina untuk waktunya. Sama-sama. Iya, dan juga pasti ilmunya sangat bermanfaat sekali ya sahabat semuanya. Saya deketan sama Bu Ina ini positif banget sih. Alhamdulillah. Iya. Ya, kita deket terus aja. Iya, deketan. Baik sahabat sehat, cukup sekian untuk podcast instan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kami. Dan juga sebelum kita tutup, saya ada pantun. Mari makan ketan dengan gula Jawa. Meski cuaca cakep. Meski cuaca redup, tak jadi mengapa. Cakep. Mari kita jaga kesehatan jiwa. Pasti. Agar hidup lebih bermakna. Oke. Terima kasih dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga warahmatullahi jangan wabarakatuh. lupa subscribe di bawah ini. Subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.